Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Manusia telah ditentukan takdirnya. Tuhan Sang Pencipta telah memilih beberapa wakil terbaik sebagai pengadil dan pembawa pesan-pesan kebenarannya. Jumlahnya ada 124.312 manusia. Mereka terdiri dari Nabi dan Rasul. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ada 124.000 manusia bergelar Nabi dan 312 diutus sebagai Rasul. Perjuangan Nabi dalam menegakkan kebenaran dan membawa syariat Tuhan menyisakan banyak kisah heroik seperti Samson. Di Islam, Samson dikenal dengan sebutan Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam. Kisahnya terangkum dalam kitab Muqashafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Sam'un dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula dirinya mampu melembutkan besi. Sam'un merupakan nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel dan diutus di tanah Rum. Yang namanya utusan Tuhan, situasi yang dihadapi selalu pelik, melawan kaum bengis dan telah menyimpang dari syariatnya. Di sini Sam'un berjuang seorang diri. Anugerah dari kekuatan fisiknya membuat rezim yang berkuasa kala itu tak mampu menumbangkan Sam'un. Raja pun dibuat kelimpungan. Beragam siasat yang coba dilakukan untuk mengalahkan Sam'un juga berakhir sia-sia. Prajurit dengan kekuatan senjata terbaik juga dibuat tak berkutik. Murkalah sang raja. Di tengah kebingungannya, dia akhirnya menggelar sayembara. Kata raja, hadiah emas dan berlian yang berlimpah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Sam'un. Mendengar itu istri Sam'un kalap. Cinta pun luruh oleh tawaran hadiah yang menggiurkan itu. Sam'un pun terperdaya. Tak disangkanya, istrinya lah kelak yang memberikan petaka buat dirinya. Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku, kata Sam'un kepada istrinya. Istri Sam'un yang hatinya sudah dibutakan oleh harta, akhirnya mengikatnya dengan potongan rambut kala suaminya tidur. Sam'un pun lalu dibawa ke hadapan raja. Sam'un sedih dan ada perasaan perih di hatinya. Istrinya sekaligus wanita satu-satunya itu tak disangka akan berkhianat. Sam'un pasrah dan raja pun bersukaria. Dendamnya yang sungguh telah kesumat, Sam'un disiksanya tanpa ampun. Sepasang mata Sam'un dibutakan, dia diikat dan jadi bahan tontonan rakyat. Sam'un yang perkasa kini tergolek lemah, dia dicemooh, diumpat. Sang utusan Tuhan itu hanya bisa pasrah. Perbuatan raja bersama rakyat benar-benar telah melampaui batas. Sam'un pun berdoa kepada Sang Pencipta. Sam'un berdoa dan juga memohon ampunan. Dalam doanya, Sam'un meminta agar kekuatannya dikembalikan. Permintaannya pun diijabah. Tiang-tiang penyangga utama istana bergetar. Sam'un merubuhkannya dengan kekuatan fisiknya. Sang raja yang berpesta pora tak menyadari jika kekuatan Sam'un telah pulih. Istana itu pun runtuh. Raja bersama istrinya dan keluarganya yang mengkhianati Sam'un tewas seketika. Rasulullah menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un. Sam'un yang telah dikembalikan kondisi fisiknya secara utuh tak pernah hentinya mengucap syukur. Dia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Kisah Sam'un yang membuat sahabat Muhammad terinspirasi. Mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana beribadah kepada Tuhan yang bernilai 1000 bulan. Menjawab pertanyaan itu, malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Dalam Alkitab, Sam'un dikenal dengan sebutan Simson. Simson merupakan salah satu hakim Israel terbesar. Seorang pemimpin tertinggi dalam bidang politik, militer, dan pemerintahan. Dia hidup setelah era Nabi Musa dan Yosua. Kelahiran Simson terjadi pada masa kekuasaan orang Filistin, di mana saat itu kezaliman raja sungguh semena-mena. Olehnya, Tuhan pun menakdirkan seorang pasangan soleh, Manoah dan istrinya. Kedua pasangan itulah kelak yang melahirkan Simson. Tak lama kemudian, istri Manoah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia diberi nama Simson. Dalam bahasa Ibrani, Shimshon, yang berasal dari kata Shemsei atau matahari. Simson diberi kekuatan Tuhan fisik luar biasa yang membedakan dengan para hakim Israel sebelumnya. Kekuatan pertama Simson terlihat tatkala berhasil membunuh seekor singa tanpa alat di tangannya. Hakim-Hakim 14:5-6. Di Alkitab, kekuatan fisik Simson juga diriwayatkan dalam berbagai situasi. Di antaranya membunuh 1.000 orang Filistin dengan menggunakan rahang keledai. Dia diriwayatkan juga pernah mencabut dan mengikat tiang pintu gerbang kota Gaza, serta membawanya ke atas gunung. Dalam Alkitab, Simson merajut kasih dengan Delilah. Delilah seorang yang berasal dari bangsa Filistin. Raja-raja yang mendengar kabar asmara Simson akhirnya membujuk Delilah. Raja-raja menawarkan hadiah besar kepada Delilah jika mampu membujuk Simson agar mengatakan di mana sumber kekuatannya. 2 kali Delilah merayunya, namun Simson menolak. Hingga pada suatu momen, Simson pun terperdaya dan membeberkan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Simson berkata, dirinya merupakan seorang nazir Tuhan dan kekuatannya terletak di rambutnya. Maka Delilah pun menyuruh orang mencukur rambut Simson ketika tidur di pangkuannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.